Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Neng. Kita akan membahas tentang KD pertama di mata pelajaran sejarah yang insya Allah akan menemani Anda selama 1 semester ke depan. Upaya bangsa Indonesia mengatasi ancaman disintegrasi bangsa. Integrasi adalah pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sementara faktor pendorong integrasi diantaranya yang pertama adalah perasaan senasib dan memiliki tujuan yang sama. Yang kedua, persamaan nasib dalam sejarah. Yang ketiga, keinginan bersatu. Dan terakhir, rasa cinta tanah air dan bangsa. Sementara faktor penghambat integrasi nasional adalah masih adanya etnosentrisme atau rasa kedaerahan, tidak meluasnya pembangunan ekonomi dan infrastruktural. Sementara disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu pada keadaan terpecah belah dan hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan. Faktor pendorong disintegrasi. Yang pertama, keinginan untuk mendirikan negara sendiri yang lepas dari NKRI, mempertahankan bentuk negara federal, keengganan APRIS di negara bagian tergabung dengan TNI. Latar belakang terjadinya peristiwa Madiun 1948 adalah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin karena tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan perjanjian Renville. Pihak Amir menganggap bahwa dalam perjanjian tersebut Belanda adalah pihak yang diuntungkan, sedangkan Indonesia pihak yang dirugikan. Setelah mundurnya Amir dari kabinet, Presiden Soekarno lalu menunjuk Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet yang baru. Mendapati kondisi ini, Amir tidak sepakat dan kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Dalam menjalankan rencananya, Amir tidak sendirian. Ia didukung oleh kelompok-kelompok beraliran kiri, terutama komunis. Salah satunya adalah Musso yang melakukan pemberontakan di Madiun. Rencananya tidak hanya Madiun saja, mereka akan berencana untuk menguasai daerah-daerah strategis seperti Madiun, Solo, dan juga Kediri. Di Solo, mereka merencanakan untuk menculik para tokoh di Solo dan kemudian dibunuh. Selain itu juga, mereka berencana untuk mengadu domba TNI setempat. Jalannya pemberontakan. Yang pertama, melakukan propaganda anti pemerintahan. Yang kedua, aksi mogok kerja oleh kaum buruh. Dan melakukan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh negara. Dampak pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama, pembangunan terganggu, masyarakat merasa tidak aman, banyak korban jiwa dan aktivitas terganggu. Selanjutnya, penyelesaiannya yaitu Presiden Soekarno memberi pilihan kepada rakyat Indonesia untuk ikut dengan PKI atau Soekarno-Hatta. Yang kedua, melakukan operasi militer untuk merebut kota Madiun. Yang ketiga, operasi pembersihan. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh RI. Beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam seperti D.N. Aidit dan Lukman. Musuh sendiri tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo dan Amir Syarifuddin ditangkap dan ditembak mati. Hal penting yang dapat kita pelajari dari peristiwa pemberontakan PKI Madiun, yang pertama, upaya membentuk Tentara Indonesia yang lebih profesional menguat setelah pemberontakan tersebut. Yang kedua, ketidakbersatuan bangsa Indonesia yang tampak dalam peristiwa ini dimanfaatkan oleh Belanda yang mengira Indonesia lemah untuk kemudian melancarkan agresi militer yang kedua pada Desember 1948. Dan yang terakhir, konflik yang terjadi mengakibatkan banyaknya korban yang timbul. Demikian penjelasan saya terkait dengan proses disintegrasi pada awal kemerdekaan Indonesia. Semoga banyak pelajaran yang bisa kalian petik dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih.